Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas soal latihan AKM literasi yang ketiga. Baik anak-anak, disimak baik-baik agar kalian semakin paham dan mengerti. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Bisa kalian lihat di hadapan kalian ada sebuah teks ya dengan judul Legenda Asal Mula Danau Laukawar. Nah, setelah dibaca, mari kita coba jawab pertanyaannya. Untuk nomor 1, ini adalah soal dengan uraian singkat ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah pesta syukuran penduduk Desa Kawar diselenggarakan di. Nah, pertanyaan ini jawabannya ada pada teks. Mari kita cari di sini. Semua penduduk di desa berkumpul di tanah lapang. Nah, berarti di sini diselenggarakan di tanah lapang. Kemudian yang kedua, di sini kalian diminta untuk menentukan benar atau salah dari tiap pernyataan ini. Ya, di sini pernyataan yang pertama, nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Di sini tampak pada kalimat ini yang ibu tunjuk panah bahwa neneknya itu tidak suka ketika diantar sisa makanan dan tulang. Nah, ini jawabannya berarti benar. Kemudian yang kedua, nenek diberi sisa makanan yang telah disantap cucunya. Nah, tampak jelas juga pada teks, di sini pernyataan ini terdapat pada ini. Lihat yang ibu tunjuk panah, dalam perjalanan sang cucu menyantap makanan tersebut. Nah, berarti yang kedua pernyataannya adalah benar. Pernyataan yang ketiga, nenek diberi makanan yang tidak enak. Nah, jika kita amati lagi pada teks, sebenarnya nenek itu diberikan makanan yang enak oleh menantunya. Ya, di sini nih, lihat, sebenarnya menantu nenek itu membungkus daging sapi dan domba panggang utuh untuk nenek. Nah, sebenarnya makanan yang diberikan pada nenek itu makanan yang enak. Jadi, pernyataan yang ini adalah salah. Kemudian, nenek merasa kecewa. Iya, di sini kalimatnya jelas, nenek merasa sangat kecewa. Ini benar. Kemudian yang berikutnya. Kalian baca teksnya terlebih dahulu dengan cermat dan teliti. Setelah dibaca teksnya, nah pada soal nomor 3, kalian diminta menjawab lebih dari satu jawaban. Nah, pertanyaannya adalah, manakah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman milik Jihamu? Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, plastik pembungkus tempe. Nah, kemudian ada cabai busuk dan wortel busuk. Pada pernyataan yang pertama ini terdapat plastik pembungkus. Plastik pembungkus ini adalah bukan bahan organik, sedangkan Jihamu memupuk makanan menggunakan bahan-bahan organik. Jadi pernyataan yang ke-1 ini salah. Kemudian yang kedua, roti berjamur, bungkus makanan ringan, dan kulit apel. Ini juga terdapat bungkus makanan ringan. Berarti ini tidak bisa digunakan untuk memupuk tanaman karena merupakan bahan non-organik. Jadi pernyataan yang kedua tidak tepat. Yang ketiga, ada kulit jeruk, tumis, kangkung basi, dan nasi basi. Nah, ini semuanya adalah bahan-bahan organik. Ini bisa digunakan untuk dijadikan pupuk. Yang keempat, cangkang telur, kulit pisang, dan sawi busuk. Ini juga merupakan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik adalah bahan yang digunakan oleh Jihamu untuk memupuk tanaman. Nah, berarti pernyataan yang keempat benar. Pertanyaan nomor 4. Pada pertanyaan nomor 4 ini, kembali kalian diminta untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan yang terdapat pada teks. Kita lihat pernyataan yang pertama. Di sini pernyataan yang pertama, Jihamu melakukan budidaya tanaman mangga organik selama masa pandemi COVID. Pada teks, Jihamu itu bukan melakukan budidaya tanaman mangga, tapi Jihamu melakukan budidaya terhadap sayuran dan juga tanaman obat-obatan.
Nah, berarti pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, sistem budidaya tanaman organik yang dilakukan oleh Jehamu menggunakan polybag. Ya, pernyataan yang kedua ini jika kalian sudah membaca teksnya, kalian tentu saja akan menjawab benar. Yang ketiga, pernyataannya adalah proses pemupukan yang dilakukan Jehamu menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa terurai dari bakteri. Nah, untuk pernyataan ini, Jehamu melakukan pemupukan itu menggunakan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik adalah bahan yang bisa terurai oleh bakteri. Artinya, pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Kemudian yang keempat, hasil panen sayuran organik lebih baik dan sehat. Ya, pernyataan ini berdasarkan teks adalah benar. Kemudian soal nomor 5. Pada soal nomor 5, kalian diminta untuk memasangkan pernyataan pada kolom 1 dan kolom 2 menggunakan garis, sehingga menjelaskan informasi yang tepat berkaitan dengan teks di atas. Kita lihat pada kolom yang pertama, pernyataan yang pertama. Jumlah penyiraman tanaman yang dilakukan Jehamu. Nah, kalau kalian baca di teks, jumlah penyiramannya adalah 2 kali sehari. Ini kita pasangkan dengan ini. Pernyataan yang kedua, beberapa bahan yang dicampurkan oleh Jehamu ke dalam media tanamnya adalah, kita lihat pada kolom yang kedua, pernyataan yang tepat yang bisa menjadi pasangan dari pernyataan yang kedua pada kolom 1 adalah yang ini. Lihat yang Ibu tunjuk dengan pensil, yaitu bekatul dan kotoran hewan. Ini kita tarik garis. Kemudian yang ketiga, waktu pemanenan tanaman organik yang dilakukan oleh Jehamu. Waktunya adalah selama 2,5 bulan ya, berdasarkan teks di atas. Kemudian yang keempat, kolom 1. Proses yang dilakukan Jehamu setelah mencampur bahan-bahan dasar untuk pupuk. Nah, di sini proses yang dilakukan oleh Jehamu adalah dengan menyimpan di dalam tong. Nah, ini pasangannya ini. Dan nomor 5, ciri-ciri pupuk yang dibuat oleh Jehamu dapat digunakan. Ini adalah berbau busuk dan menyengat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Ingat selalu membaca teks dengan cermat dan teliti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.